Hutan Washaktun di Guatemala pernah menjadi tempat suci suku Maya. Tapi sejak runtuhnya peradaban tinggi di Amerika Tengah 1000 tahun silam, masyarakat setempat hidup dalam himpitan kemiskinan. Situasi tersebut membuat mereka kesulitan hidup selaras dalam damai dengan alam. Kabut di pagi hari masih menyelimuti Peten. Pelan-pelan matahari bersinar menyingkirkan kabut. Reruntuhan kota antik Maya, Tikal, terlihat bagai bangunan pencakar langit yang muncul dari rimbunan puncak pohon. Kuil ini adalah bukti peninggalan sebuah budaya tinggi. Berlokasi di tengah rimba, Tikal berarti tempat hantu bersuara. Sekarang monyet siamang yang menguasai rimba. Mengapa budaya Maya ambruk sekitar 1000 tahun lalu, tidak ada yang tahu secara pasti. Penyakit, perang, perubahan iklim, teorinya amat beragam. Budayanya merentang hingga 2000 tahun. Penduduknya banyak dan mereka hidup harmonis dengan alam. Ini sesuatu yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Menciptakan keselarasan antara manusia dengan hutan. Ini target Yap Shore. Bersama dengan organisasi pelindung lingkungan lokal, ahli biologi ini mengembangkan konsep perlindungan hutan berkelanjutan. Pohon kacang Maya ini sudah dimanfaatkan sejak ribuan tahun. 2 kali setahun, musim panen. Warga desa Uak Saktun di pinggir hutan mulai mengumpulkan biji yang disebut kacang Maya ini. Cukup lama warga tidak mengindahkannya, tapi sekarang biji ini kembali dimakan dan dijual. Hutan bagi saya artinya pendapatan. Jika panen bagus, setiap hari saya bisa kumpulkan 90 kilo, yang berarti pemasukan hampir 50 euro sehari. Que es un ingreso de 400 quetzales diarios. Kacang Maya bagi Dona Magdalena dan 11 anggota keluarganya menjadi satu sumber pendapatan penting. Desa memiliki konsesi dan warga desa dibolehkan memanfaatkan hutan dengan mematuhi aturannya. Ekonomi berkelanjutan, hal yang tidak lazim di Guatemala. Tidak jauh dari desa, sekitar 70% hutan sudah habis ditebang hanya dalam waktu 20 tahun. Praktek ini tidak selaras dengan konsep harmoni pemanfaatan lahan hutan. Kini, semua pihak berupaya agar dilakukan proses sebaliknya. Sebagaimana kawasan hijau di belahan bumi lain, hutan Washaktun terancam oleh pembalakan liar. Uniknya penduduk adalah ujung tombak terdepan untuk menghalau pemilik lahan yang berniat menebang hutan. Tapi perjuangan mereka tidak mudah karena banyak pemilik lahan terlibat dalam sindikat perdagangan narkoba. Para tuan tanah merusak hutan untuk membuka lahan pengangonan bagi ternak sapi. Masalah lain bagi hutan, perdagangan narkoba. Yang terjadi adalah pedagang narkoba punya banyak uang. Uang ilegal yang ingin dilegalkan lewat pencucian uang. Mereka membeli lahan luas yang dibalak ilegal dan dijadikan peternakan. Jika hutan sudah lenyap, sulit dipulihkan lagi. Betapa parahnya pembalakan hutan di seluruh kawasan dimonitor sejak beberapa tahun oleh Yap Shore dan rekannya Victor Ramos dari Dinas Perlindungan Hutan Nasional. Mereka mengolah datanya dengan didukung inisiatif perlindungan hutan internasional. Inilah data lenyapnya hutan tropis. Ini hutan tahun 2000. Yang hijau ini hutan. Yang kuning pertanian dan peternakan sapi. Ini tahun 2000. 2007 dan ini 2013. 3.000 jenis tumbuhan, sekitar 1.000 jenis satwa, banyak jenis burung. Hutan Maya punya keragaman hayati dan beberapa jenis hanya ditemukan di sini. Seiring lenyapnya hutan, flora dan fauna kehilangan habitat alaminya.
guacamaya. Burung kakak tua merah ini dulu simbol dewa matahari maya. Di pusat penangkaran ini, kakak tua dikembangbiakan karena di habitat alami di hutan hanya tinggal 300 ekor yang tersisa. Ancaman terbesar kakak tua ini adalah hilangnya habitat alami. Setelah itu perdagangan ilegal. Anak burung dirampok dari sarangnya, dan di pasar gelap seekor burung bisa berharga $5.000. Burung kakak tua ini dipelihara di pusat penangkaran hingga cukup besar untuk diliarkan kembali. Burung kakak tua bisa berumur hingga 80 tahun, namun di hutan ancamannya banyak. Warga desa Uak Saktun mengolah biji kacang maya dengan cara menggilingnya. Penjualan tepung atau kue jadi sumber pemasukan. Proyek bagi kaum perempuan dipimpin tim Perhimpunan Kerjasama Internasional Jerman dan pakar kehutanan Julio Madrid. Biji ini mengagumkan saya karena rasanya enak dan terutama sehat. Biji punya kandungan gizi penting dan banyak vitamin. Que contiene muchos nutrientes importantes para mi sobrevivir, como por ejemplo muchas vitaminas. Produknya sebagian kecil dijual di kawasan. Sebagian besarnya diekspor terutama ke Amerika Serikat. Sejauh ini ada 8 kelompok yang mengolah dan menjual kacang maya. Hasilnya jadi sumber pendapatan utama keluarga. Kegiatan ini juga menguntungkan perlindungan hutan. Fakta menunjukkan hutan maya di mana warga memetik kegunaan tergolong paling bagus kondisinya. Warga merasa bertanggung jawab melindungi pohon. Sebaliknya, di kawasan jarang penduduk, para pembalak liar beraksi dengan mudah. Tanpa warga, kita tidak bisa melindungi hutan. Kita perlu warga yang mendapat uang dari hutan. Jika tidak, kita akan kalah. Guatemala artinya negara pohon. Hanya dengan mengubah pola pikir warga, hutan tropis di sini bisa dilindungi. Nah, pemirsa, laporan inovator terdahulu dapat Anda tonton ulang melalui media center situs dw.com/Indonesia. Dan buat Anda yang gemar berselancar dengan smartphone, Anda bisa mengunduh aplikasi Deutsche Welle di App Store atau Google Play buat mendapatkan informasi teranyar dari dunia sains. Nah, pemirsa, usai jeda berikut segmen Gaya Hidup Inovator akan menghadirkan laporan mengenai sebuah kandang sapi yang disulap menjadi hunian mewah. Nantikan laporannya sesaat lagi. This is DW News live from Berlin. Very special. Let's get you the economic angle. And it's DW's correspondent in Brussels. Go over to Frankfurt, Germany. Exactly. It's all about the perspective. It's been the talk of the town. Closer up. DW News.